Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fenomenologi ya. Jadi sebenarnya fenomenologi ini merupakan perkembangan dari gerbong besar filsafat humanisme atau kita kenal dengan paradigma definisi sosial ya. Jadi kan sebelumnya ada filsafat positivistik, kemudian dikritik oleh filsafat atau pendekatan definisi sosial karena menurut para pemikir fenomenologi atau humanisme atau paradigma definisi sosial, sesungguhnya tindakan individu itu dipengaruhi juga oleh tindakan individunya, tidak hanya dipengaruhi oleh struktur ya, atau individu tidak terpengaruh oleh sistem sosial yang membentuknya ya. Jadi kalau di dalam paradigma positivistik kan seorang digambarkan selalu terpengaruh oleh kondisi sosialnya. Padahal kalau di dalam pandangan paradigma naturalistik itu semua tindakan-tindakan individu itu juga dipengaruhi oleh karakteristik dan pengetahuan dari individu itu. Nah, oleh karena itu paradigma fenomenologi ya atau filsafat fenomenologi itu muncul ya. Sebenarnya fenomenologi ini sudah lama dibicarakan di dalam ranah filsafat ya. Dari tulisan-tulisan dari Immanuel Kant ya, itu sudah menyinggung mengenai fenomenologi ya. Terus oleh Hegel ya, terus tapi yang sangat terkenal ya fenomenologi itu dikembangkan lebih mendalam oleh Edmund Husserl ya. Nah, kita akan membahas dari Husserl dulu di sini ya. Kalau secara terminologi, Mas dan Mbak bisa pahami fenomenologi itu sebagai permaknaan dalam kita melihat sesuatu yang ada di balik makna atau di balik yang kita lihat. Kayak pas kita main waktu kecil, kalau mati lampu ya, kan Mas dan Mbak misalkan main pakai tangan gitu ya di belakang lampu yang terlihat kayak gitu atau lilin kayak gitu ya. Karena mati lampu berarti kan nggak ada lampu ya. Tapi ada lilin, mainan pakai lilin ya atau gerakan-gerakan tangan yang disorot oleh baterai atau yang tersorot oleh lilin itu nanti kan membentuk satu bayangan-bayangan. Lah, menurut para pemikir fenomenologi sebenarnya realitas yang kita lihat adalah hanya bayangan itu. Nah, oleh karena itu oleh para pemikir fenomenologi itu kita sebagai peneliti ya itu dituntut untuk bisa melihat realitas aslinya. Kayak misalkan tadi contoh bayangan yang kita buat kan realitas aslinya adalah tangan kita yang kita gerakkan agar menyerupai nanti bayangannya bisa menjadi kelinci, menjadi bayangan yang lainnya. Ya. Itu dasar pemikiran fenomenologi yang dikenal sebagai kembali kepada benda itu sendiri atau back to the thing themselves first. Ya, itu sebenarnya pemahamannya itu begitu mudahnya ya. Jadi biar Mas dan Mbak lebih mudah dalam memahaminya itu sudut pandangnya begitu dulu. Nah, sebenarnya ya fenomenologi itu mendefinisikan berbagai studi tentang struktur pengalaman ya atau struktur kesadaran ya. Saya akan menjelaskan mengenai cara pandang fenomenologi yang paling ringkas gitu ya. Nah, kuncinya ya, kunci utama dalam memahami fenomenologi itu Mas dan Mbak harus paham yang namanya struktur of consciousness ya atau struktur pengetahuan ya dari individu. Ya, jadi kenapa terjadi sebuah fenomena itu karena ada yang namanya struktur pengetahuan. Ya, itu yang harus ingat-ingat dulu ya. Kunci yang pertama adalah struktur of consciousness ya atau struktur pengetahuan. Nah, struktur of consciousness ini adalah mempelajari struktur pengetahuan subjektif individu di dalam masyarakat ya. Nah,
struktur pengetahuan ini terbentuk dari yang namanya eksperimen atau pengalaman ya. Nah, pengalaman ini nanti akan menyusun yang namanya struktur of consciousness atau akan menyusun sebuah struktur pengetahuan masing-masing individu. Ya, misalkan mengenai tindakan-tindakan selama pandemi kayak gitu. Itu tercipta itu karena ada yang namanya eksperimen pengalaman ya. Fenomena kenapa ada orang yang selalu mematuhi protokol kesehatan, ada yang tidak, itu karena pengalaman-pengalaman yang terbentuk lah. Pengalaman-pengalaman ini ya, pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh individu ini akan membentuk yang namanya struktur pengetahuan. Kalau secara ilmiah, pengalaman itu bisa diartikan sebagai salah satu atau lebih kejadian yang diciptakan oleh tindakan-tindakan individu yang disengaja ya terhadap lingkungannya, terhadap benda, individu atau manusia yang lain dan sebagainya ya. Misalkan ya, Mas dan Mbak selama pandemi ini memiliki pengalaman terhadap lingkungan ya, lingkungan yang selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Mas dan Mbak selalu pakai masker ya. Ketika ketemu temannya juga pada pakai masker. Otomatis pengalaman ini akan membentuk yang namanya struktur pengetahuannya Mas dan Mbak. Sehingga Mas dan Mbak itu akan apa? Akan memiliki tindakan yang mematuhi protokol kesehatan. Sebaliknya, kalau Mas dan Mbak itu ketemu dengan orang-orang yang lingkungannya misalkan tidak pakai masker ya, teman-temannya juga begitu, akhirnya ada pengalaman bahwa oh ternyata nggak pakai masker tuh nggak masalah kayak gitu. Walaupun misalkan ada pertentangan pengetahuan bahwa yang disampaikan oleh pemerintah itu semua orang harus mematuhi protokol kesehatan. Itulah struktur-struktur pengalaman yang bisa menciptakan yang namanya struktur of consciousness atau struktur pengetahuan. Jadi struktur of consciousness ini, struktur pengetahuan itu terbentuk karena pengalaman si individu ya dalam melakukan tindakan sosial sehari-hari ya. Nah, struktur pengetahuan ya kalau sudah terbentuk ini akan menciptakan yang namanya awareness atau kesadaran ya. Kesadaran ini akan terstruktur. Maka kalau orang yang sudah punya struktur pengetahuan misalkan mengenai protokol kesehatan yang baik, maka dia akan ada kesadaran. Misalkan kalau keluar itu selalu pakai masker, selalu menjaga jarak ya. Jadi struktur pengetahuan ini akan membentuk awareness atau kesadaran yang terstruktur ya. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki struktur pengetahuan pasti dia akan menciptakan berbagai tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan struktur pengetahuannya. Ya, misalkan kita yang sudah memiliki struktur pengetahuan mengenai protokol kesehatan, ya, akhirnya kita sadar, oh berarti virus ini benar-benar ada, nggak kelihatan. Jadi kita kalau keluar harus pakai masker, harus menjaga jarak, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer ya. Jadi itu yang harus Mas dan Mbak pahami dulu ya. Yang pertama, kunci dalam memahami fenomenologi adalah yang pertama adalah struktur of consciousness itu atau struktur pengetahuan. Yang kedua adalah eksperimen atau pengalaman dari si individu. Ya, pengalaman si individu ini akan membentuk yang namanya struktur pengetahuan atau struktur of consciousness. Nah, struktur pengetahuan ini akan membentuk yang namanya awareness atau kesadaran. Nah, kesadaran ini yang akan mempengaruhi tindakan masing-masing individunya. Jadi misalkan individu memiliki tindakan yang berbeda-beda, itu satu hal yang sangat wajar. Karena eksperimen atau pengalaman masing-masing individu tentunya sangat berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu. Nah, awareness atau kesadaran ini juga di dalam fenomenologi itu dibagi menjadi banyak sekali ya. Yang pertama ada yang namanya spatial awareness atau persepsi ya. Jadi
struktur pengetahuan kita itu akan menciptakan sebuah persepsi, ya. Makanya ada fenomena, ada masyarakat yang menganggap bahwa pandemi ini hanya sebuah rekayasa, ya. Tapi ada juga yang percaya kayak gitu. Itu karena tergantung struktur pengetahuan masing-masing individu, ya. Ada yang bilang konspirasi itu karena struktur pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya si individu itu berbeda dengan yang lainnya. Sehingga menciptakan yang namanya special awareness atau bahasa Indonesianya itu persepsi. Ya, walaupun persepsi ini itu adalah sifatnya temporer atau sifatnya itu tidak kekal karena bisa berubah. Nanti ketika si individu ini mendapatkan pengetahuan baru lagi, persepsinya itu bisa berubah. Yang tadinya tidak percaya terhadap pandemi, terhadap virus, bisa percaya ketika misalkan dia sudah memiliki pengalaman, ya. Tadinya sama protokol kesehatan sangat tidak ketat, ya. Saya punya teman, ya, tadinya dengan protokol kesehatan itu dia ya santai seperti orang pada umumnya lah, tidak terlalu ketat, kadang juga membuka masker, ya. Tapi setelah teman saya ini mengalami sebuah pengalaman atau eksperimen, orang tuanya kena virus COVID kemudian meninggal, akhirnya persepsi dia mengenai protokol kesehatan menjadi sangat tinggi, ya. Awareness-nya, ya, spesial awareness-nya dia menjadi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya dan teman-teman yang lain. Sekarang jadi lebih sering mengingatkan untuk pakai masker, menjaga jarak, ya, bahkan ngajak swab, ya. Nah, yang tadinya dia takut dengan swab, dia malah sekarang 1 bulan sekali swab walaupun sehat, ya. Nah, itulah membuktikan bahwa struktur pengetahuan itu bisa menciptakan yang namanya awareness, dan special awareness atau persepsi ini sifatnya adalah temporer atau bisa berubah-berubah. Nah, jenis awareness atau kesadaran yang lainnya ada yang namanya embody action atau tindakan-tindakan untuk menentukan apa yang menurut dia nyaman, enak bagi dirinya, apa yang baik bagi dirinya, dan apa yang baik untuk orang lain, ya. Jadi selain persepsi, mempunyai pemikiran juga akan menentukan tindakan. Misalkan setelah dia memiliki struktur pengetahuan mengenai pandemi ini, dia akan pasti menjaga jarak dengan orang lain karena menurut dia itu adalah cara yang terbaik untuk dirinya agar tidak tertular. Ya, begitu pula dia akan mengingatkan kepada orang lain, misalkan pakai maskernya atau cuci tangan dulu kayak gitu dan sebagainya, ya. Jadi struktur pengetahuan ini membentuk yang namanya awareness, ya. Nah, selain persepsi, tindakan, juga struktur pengetahuan ini akan menciptakan yang namanya empati, kolektivitas, ya, atau kebersamaan, membangun jaringan, dan aktivitas bahasa, ya. Jadi struktur pengetahuan itu menciptakan sebuah bahasa, ya. Kayak pas awal pengetahuan pemerintah dan masyarakat Indonesia, ya, mengenai pandemi COVID-19 itu kan masih menggunakan bahasa social distancing, ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, ya, pemahamannya meningkat. Oh, ternyata yang dibutuhkan bukan social distancing, kita tetap harus melakukan bersosial, ya, harus bersosial, harus tetap empati, harus tetap perhatian kepada saudara kita, tapi melalui media digital, tidak bertemu secara langsung. Jadi diganti istilahnya, bahasanya diganti menjadi physical distancing, ya. Itu membuktikan bahwa apa? Yang namanya struktur pengetahuan itu mempengaruhi awareness, ya. Nah, itu yang Mas dan Mbak harus pahami, ya. Nah, kunci, ya, sebenarnya kunci dalam memahami fenomenologi itu ada di bahasa, ya. Ya, nanti karena apa? Karena bahasa itu nanti akan diikuti sebagai pengalaman yang bisa kita terima. Kita bisa menerima pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang baru itu justru dari bahasa. Kalau kita tidak paham bahasanya, kita tidak mengerti mengenai bahasanya, kita akan kesulitan sekali untuk mendapatkan yang namanya eksperimen atau pengalaman. Walaupun pengalaman juga bisa
kita dapatkan dari berbagai tindakan apa yang kita lihat, tapi bahasa ini mempunyai andil yang sangat besar dalam mempengaruhi struktur pengetahuan atau struktur of consciousness yang kita miliki. Nah, sebenarnya ya Mas dan Mbak, fenomenologi itu merupakan disiplin ilmu ya yang melihat struktur pengetahuan subjektif individu ya, dan bagaimana si individu itu memilih pengetahuan yang sudah dia dapat ya, dan nantinya akan dijadikan sebagai tindakan ya, kesadaran ya oleh orang itu ya. Jadi fenomenologi itu mencoba untuk melihat ke situ. Jadi masing-masing individu itu pasti berbeda-beda ya. Nah, terus bagaimana sih caranya kita masuk ke dalam sebuah struktur pengetahuan orang lain atau masyarakat ya? Berarti kita gimana sih caranya memakai kacamata metodologi fenomenologi dalam sebuah riset ya? Sebenarnya kuncinya adalah ada di bahasa ya. Jadi misalkan ya kayak Mas dan Mbak ya yang dari luar Pekalongan ya, kan sebelumnya pasti nggak mengenal yang namanya Palango kayak gitu. Palango itu kan bahasa Pekalongan ya. Kalau saya orang Tegal ya wis terlanjur ya, sudah terlanjur itu bahasa Indonesianya begitulah. Tapi ketika kita masuk ke Pekalongan, kita jadi tahu yang namanya Palango kayak gitu. Lah, salah satu kunci untuk bisa memahami apa makna dari Palango kan dari bahasa, maka kita harus tahu bahasanya dulu. Nah, tapi bahasa di sini ya, bahasa di sini itu dalam kita analisis ya, ketika kita menggunakan bahasa sebagai unit analisis fenomenologi, kita harus melihatnya dari 4 poin. Yang pertama dari kata-kata, ya, kedua intonasi, ketiga gestur, yang keempat citranya, ya. Nah, misal begini Mas dan Mbak, ketika Mas dan Mbak ya berbicara dengan temannya ya atau dengan dosennya, misalkan dosen bilang tugas Mbak sangat bagus sekali ya, kan ada kata-kata, ada intonasi ya, ada gestur, gimana gesturnya si dosen ya. Nah, kata-katanya kan tugas Mbak sangat bagus sekali dengan intonasi yang pelan ya. Tapi misalkan saya keraskan, tugas Mbak kok bagus sekali ya itu. Nah, itu kan artinya saja sudah beda. Ya, itu bisa kita maknai sebagai memarahi Mas dan Mbak. Tugasnya artinya jelek kayak gitu. Nah, jadi di dalam bahasa itu kan ada kata-kata, intonasi dan gestur. Bagaimana gestur penyampaiannya? Dan yang keempat adalah citra. Citra itu baju ya, bisa dari warna. Misalkan ya, Mas dan Mbak kurang sopan dalam minta tanda tangan ke dosennya, terus ditandatangani sama dosennya sih nggak marah, tapi tanda tangan pakai ballpoint merah misalkan. Ya, itu kan menjadi sebuah citra, oh dosennya marah, atau dosennya balesi chatnya WhatsApp-nya Mas dan Mbak pakai huruf kapital semua. Ya, itu kan citra, sebuah citra bahwa menunjukkan ketidaksukaan. Nah, di sanalah unit-unit analisis yang harus kita dalami dalam penelitian fenomenologi. Dan yang terakhir kita juga harus melihat simbol-simbolnya juga. Ya, jadi kalau kata kunci bahasa itu kita melihat dari 4, tapi fenomenologi itu bisa dilihat dari bahasa dan simbol-simbolnya. Ya, zaman sekarang kan banyak sekali simbol-simbol yang digunakan, misalkan di media sosial atau secara langsung kan ada begini ya. Ada senyum, arti senyum kan orang Jawa kan banyak sekali mengartikan banyak hal ya. Karena orang kan sebenarnya kalau bahagia ya ketawa, kalau senyum itu artinya banyak. Bisa senyum karena basa-basi, bisa karena senyum karena sinis kayak gitu ya. Itu kan banyak hal senyum ya. Nah, ini yang harus Mas dan Mbak pahami di dalam
analisis fenomenologi, ya. Nah, di dalam melakukan penelitian fenomenologi, ya, itu sebenarnya Mas dan Mbak bisa lihat dari teknik-tekniknya. Ini saya akan memberikan kunci dalam melakukan penelitian fenomenologi, ya. Seperti yang saya jelaskan di depan, fenomenologi itu melihat perspektif yang tidak hanya kita lihat di depan atau tidak hanya yang nampak, tapi justru makna yang tidak nampak. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi itu harus menggunakan ada setidaknya 4 teknik. Ya. Yang pertama adalah bracketing. Ya. Artinya apa sih bracketing itu? Bisa kita artikan kita memotret beberapa kali, ya, dengan expose, ya, atau sudut pandang yang berbeda-beda, ya. Nah, misalkan begini, misalkan sebagai contoh ketika seseorang dalam memoto melihat dunia nyata dalam bentuk frame, ya, dalam bentuk kamera foto. Kita bisa foto dari foto yang terang, gelap, dari sudut pandang dari bawah, kanan, samping, belakang. Itulah yang namanya bracketing, ya. Atau dalam praktik penelitian yang sebenarnya itu kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah sebelum semua jawaban dari penelitian yang kita lakukan itu membosankan atau menjenuhkan. Ya, itu namanya bracketing. Misalkan begini Mas Mbak, misalkan Mas dan Mbak penelitian mengenai ini apa? Misalkan tentang radikalisme di kampus, ya, atau di kemahasiswaan. Nah, itu Mas dan Mbak kalau jawaban dari narasumbernya Mas dan Mbak itu belum membosankan, artinya membosankan itu apa? Jawaban antara narasumber 1 dan kedua itu sama, dan Mbak atau Mas sebagai peneliti itu sudah tahu jawabannya. Itu nggak boleh berhenti. Kalau jawabannya masih ada yang menarik, masih ada yang perlu digali, harus terus. Penelitiannya harus terus, dan terus. Itu namanya bracketing. Nah, nanti dari seluruh data yang kita dapatkan, ya, itu digabungkan agar bisa mendapatkan hasil yang seperti kondisi aslinya. Seperti dari foto itu tadi, jadi tidak melihat dari satu sudut pandang. Jadi dari berbagai sudut, dari depan, belakang, atas, bawah. Jadi kan kalau digabungkan fotonya akan menghasilkan foto seperti kondisi aslinya yang bisa kita lihat oleh mata. Itulah salah satu teknik dalam fenomenologi yang namanya bracketing, ya, atau zaman sekarangnya ya kita kenal dengan 3 dimensi lah gampangannya. Jadi biar benar-benar seperti nyata kita ngelihatnya, yaitu pertama itu. Nah, keempat teknik ini nanti harus digabungkan dalam penelitian fenomenologi. Yang kedua ada namanya metode intuisi. Intuisi ini dari dalam diri peneliti itu sendiri, ya. Jadi sesuatu yang dikatakan benar berdasarkan keyakinan yang tidak perlu pembuktian lagi. Artinya apa? Di dalam penelitian fenomenologi seorang peneliti itu harus memiliki intuisi, harus memiliki keyakinan bahwa misalkan dalam sebuah risetnya dia sudah benar-benar menemukan seluruh jawabannya, ya. Nah, intuisinya dia itu nanti yang akan menentukan. Misalkan, oh, ternyata radikalisme di kalangan mahasiswa itu disebabkan oleh penasarannya mahasiswa mengenai pendalaman agama, begitu. Atau bisa disebabkan oleh ormas-ormas ekstrim yang masuk ke dalam kampus. Nah, seorang peneliti itu harus memiliki intuisi. Jawabannya adalah ini. Itu dari mana intuisi itu muncul? Dari seluruh observasi dan wawancara yang dia lakukan kepada seluruh respondennya, ya. Kalau dia berhasil tidak melakukan bracketing, ya, atau dia berhasil melakukan teknik mengekspos bracketingnya, jadi sampai dia bisa menggabungkan berbagai sudut pandang jawaban, atau kalau dari foto tadi menggabungkan berbagai foto menjadi sebuah foto yang bisa menggambarkan realitas yang sesungguhnya, pasti dia akan mencapai yang namanya metode intuisi. Dia akan punya intuisi
Ini jawabannya itu. Nah, selain itu, metode intuisi juga diperlukan dalam penentuan responden atau penentuan informan yang akan kita wawancarai. Karena di dalam penelitian fenomenologi itu awalnya pasti kita buta. Jawaban dari permasalahan itu apa, kita masih buta. Nah, tapi ketika kita menggunakan metode intuisi, kita harus tahu, harus snowball sampling. Kita harus tahu misalkan, oh, jawaban dari informan A memberikan kunci bahwa sebenarnya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi dari orang yang namanya misalkan B, ya kayak gitu. Nah, kita harus menggali ke sana, ya. Misalkan dari informan A memberikan banyak kunci. Kalau pengen dapat jawaban yang lebih lengkap, bisa ke B, bisa ke D, bisa ke C, bisa ke F. Tapi kita punya intuisi, oh yang sering sekali disebutkan namanya oleh informan A adalah si B. Ya sudah, kita setelah itu akan mewawancarai si B. Nah, itulah yang namanya intuisi atau keyakinan yang dimiliki oleh seorang peneliti yang tidak perlu pembuktian lagi atau sudah final itu. Ya. Nah, setelah melakukan teknis bracketing dan intuisi, seorang peneliti fenomenologi itu harus melakukan yang namanya analisis. Bagaimana sih cara menganalisis sebuah penelitian fenomenologi? Itu caranya dengan membuat coding. Coding itu membuat kode-kode. Misalkan dari hasil wawancaranya nanti ditranskrip itu ditulis ulang, ya. Nanti kita cari, ya, jawaban-jawaban dari rumusan masalah, ya, kita cari jawaban-jawabannya yang sama mana, yang berkaitan dengan rumusan masalah. Nanti kita warnai, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Itu yang memiliki kesamaan jawaban. Nanti kita kumpulkan menjadi satu dalam sebuah metrik. Itu namanya coding. Nah, setelah itu nanti kita analisis. Kita cari simpulnya, benang merahnya itu apa dari seluruh jawaban para informan dan dari observasi yang kita lihat, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Nah, disitulah analisis seorang peneliti akan perlu dilakukan di dalam penelitian fenomenologi. Ya, udah 3 ya. Jadi ada yang pertama bracketing, yang kedua intuisi, yang ketiga analisis, ya. Yang keempat ini yang paling penting adalah describing, ya. Artinya itu apa? Artinya menggambarkan. Seorang peneliti fenomenologi itu harus bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya. Jadi tulisan kita ketika dibaca oleh orang, ya, harus bisa menggambarkan realitas yang terjadi. Nah, itulah yang namanya describing atau menggambarkan di dalam penelitian fenomenologi. Baik, itu saja mungkin ringkasan pemikiran mengenai filsafat fenomenologi dan mengenai metode penelitian fenomenologi. Untuk sejarah fenomenologi, ya, awal mulanya filsafat fenomenologi seperti apa, Mas dan Mbak bisa baca di PPT dan materi yang saya share di e-learning, ya. Jadi saya di video ini hanya menjelaskan kunci atau inti-intinya dari filsafat fenomenologi dan dari metodologi fenomenologi itu sendiri. Sekian penyampaian dari saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.